Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada kesempatan hari Sabat di Israel, Ben Yehuda, Yerusalem, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhannya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan suatu pekerjaan, engkau ataupun anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita bisa melihat di kota Ben Yehuda, ya, pada video saya sebelumnya, saya bisa lihat begitu ramai pagi, siang, sore, bahkan malam. Tempat ini kota yang sangat aktif, ya, selalu ada aktivitas, kegiatan dan seterusnya. Tetapi saudara bisa lihat begitu menjelang hari Sabat, semua toko sebelum hari Sabat jam 4 sore, sebab hari Sabat mereka, pergantian hari mereka jam 6 sore. Jadi tepat hari Sabat jam 6 sore Jumat, mereka sudah tutup toko semuanya. Bahkan semua kendaraan sudah bisa lihat, ada tren bisa lewat lagi, ya, dan lain-lain. Dan mereka benar-benar menguduskan hari Sabat. Mengapa ini terjadi Bapak Ibu Saudara? Sebab bangsa Israel telah berkali-kali mereka mengalami yang namanya pembuangan. Mereka dibuang, mereka keluar dari negara mereka, tempat mereka tinggal, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Namun mereka keluar karena mereka melupakan tahun-tahun Sabat. Demikian saya bacakan 2 Tawarikh 36 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan, demikianlah genap firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sebab tanah itu pulih akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani Sabat, sehingga genaplah 70 tahun. Bayangkan saudara, bangsa Israel dibuang 70 tahun saudara, ya, keluar dari zaman itu. Kemudian mereka pulang di zaman Tuhan Yesus. Kemudian setelah itu mereka keluar lagi saudara, setelah bait suci kedua dihancurkan. Dan setelah kemerdekaan Israel menjadi sebuah negara, mereka mulai kembali ke negara ini. Satu persatu dan terus menerus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sejak itu mereka mulai setia dengan Sabat. Mereka tidak lagi melalaikannya. Saudara bisa lihat toko-toko ini jadi sepi. Ini akan berlangsung 24 jam sampai hari Sabtu besoknya jam 6 tepat Sabat itu berakhir. Nah, mereka tidak ada yang beraktivitas jual beli, ya. Dan saudara bisa lihat lift saja, lift di setiap hotel atau aktivitas itu tidak lagi dipencet karena mereka akan otomatis setiap ruangan akan terbuka. Saudara bisa bayangkan betapa luar biasa mereka menghormati hari Sabat. Dan di hari Sabat semua kendaraan-kendaraan akan diparkir di pinggir-pinggir jalan dan mereka akan berjalan kaki menuju sinagog dan beribadah. Dan menurut kebiasaan orang Yahudi, jam 6 tepat hari Sabat mereka akan bakar lilin dan minum anggur perjamuan. Dan itu selalu dibuat setiap hari di setiap minggunya, maksudnya di setiap minggunya, setiap Sabatnya. Jadi saudara, kita belajar dari sini, orang Kristen kita nggak boleh kalah. Orang Yahudi mereka menyadari karena mereka pernah dibuang berulang-ulang keluar dari daerah tanah perjanjian di mana Tuhan janjikan karena mereka melalaikan Sabat. Wow, kalau kita sedih juga lihat ya, orang Kristen sudah melalaikan Sabat mereka, ibadah hari Minggu tuh kayak biasa-biasa aja. Saudara, jangan heran banyak orang Kristen sekarang kita bisa lihat mereka mengalami kesulitan, mereka kehilangan pekerjaan, bisnisnya gagal karena melalaikan Sabat. Mungkin tidak dibuang dari rumah, dari tempat kelahiran, dari tempat rumah tinggal kita, tapi kita mungkin dibuang daripada berkat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus berubah, kita harus bertobat. Kita belajar orang Yahudi yang dibuang berkali-kali.
tercerai-berai ke bangsa-bangsa karena mereka lupa hari Sabat beribadah, itu lupa taat dan hari Sabat. Mereka sibuk dengan aktivitas mereka. Dan saudara bisa lihat mereka sedang mempersiapkan Sabat, mereka jalan, ini jalan menuju sinagog mereka masing-masing, mereka sudah dalam pakaian-pakaian rapi mereka, siap-siap bergegas jam 4 sore sebelum hari pergantian, 2 jam sebelumnya, karena hari pergantian mereka jam 6 sore, dan mereka sudah siap-siap bergegas, dan mereka harus sudah sampai di rumah, melaksanakan Sabat mereka, dan besok mereka ada di sinagog, dan tidak ada aktivitas jual beli sampai jam 6 Sabtu, hari Sabat berakhir. Saudara belajar, yuk kita orang Kristen, minimal Sabat kita tuh ibadah ke gereja gitu saudara. Sangat sedih kalau kita nggak diberkati. Orang Israel, mereka bisa menjadi suatu bangsa yang hebat di antara bangsa-bangsa lainnya, musuh mereka di sekeliling mereka, tapi mereka menjadi bangsa yang kuat, mereka bangsa yang diberkati, itu karena mereka tidak lagi mau melalaikan Sabat mereka. Jadi belajar dari Israel, ya shalom Sabat, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita, usaha pekerjaan kita akan diberkati berlipat-lipat ganda. Jangan lalaikan Sabat saudara, jangan lalaikan ibadah hari Minggu ya. Oke, kita memang sudah berubah, tidak lagi hari Sabat di hari Sabtu, tapi kita akan menjadi hari Minggu karena hari kemenangan, kebangkitan. Belajar dari Israel, bertobatlah, ibadah Minggu itu penting. Tuhan Yesus memberkati. Dari Ben Yehuda, Yerusalem, Israel, jadi saksi hidup bahwa orang Israel mencintai Tuhan mulai saat ini. Saudara juga harus mencintai Tuhan. Amen, amen, amen.